Selamat datang di Pago Pago TV Official Channel, sarana yang menyajikan informasi tentang makanan, kesehatan, dan hal-hal yang berhubungan antara makanan dan kesehatan. Investasi paling vital dalam kehidupan manusia adalah kesehatan. Namun fakta menunjukkan banyak orang yang menyadari bahwa menjadi sehat itu penting setelah jatuh sakit. Channel ini dimaksudkan sebagai sarana pendidikan, panduan praktis dan ekonomis untuk menggapai hidup sehat secara holistik, tidak dalam posisi untuk mengambil alih fungsi praktisi kesehatan. Informasi yang disajikan dalam channel ini diambil dari berbagai sumber yang valid dan kompeten. Dalam edisi kali ini, kita membahas 7 makanan tinggi lemak jenuh yang wajib dihindari dan usahakan untuk tidak mengkonsumsinya dalam pola diet sehari-hari Anda. Mengapa penting untuk membahas topik ini? Kolesterol dan lemak jenuh adalah 2 senyawa organik yang bertolak belakang ditinjau dari manfaatnya. Apa perbedaan antara kolesterol dan lemak jenuh? Kolesterol diproduksi oleh liver untuk keperluan membentuk sel dan berperan dalam memproduksi hormon. Sedangkan lemak jenuh atau lazim disebut dengan istilah saturated fat hampir tidak ada manfaatnya bagi kesehatan. Bahkan keberadaannya dalam tubuh memicu kenaikan kadar kolesterol jahat alias LDL. Namun jika mengkonsumsi kolesterol secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan jantung dan bisa menyebabkan terjadinya stroke. Sedangkan lemak jenuh sesungguhnya tidak dibutuhkan oleh tubuh, dan itulah alasannya mengapa lemak jenuh harus dihindari dari diet Anda. Kolesterol dan lemak jenuh pada umumnya terdapat dalam makanan yang berbasis binatang. Namun ada pengecualian terhadap produk minyak kelapa sawit dan minyak kelapa mengandung kadar lemak jenuh yang relatif tinggi, bahkan melebihi kadar lemak jenuh pada daging merah atau olahan. Berikut ini kami sajikan 7 jenis makanan berkadar lemak jenuh yang harus dihindari baik oleh pengidap penyakit darah tinggi maupun mereka yang memiliki tekanan darah normal sebagai pencegahan. 1. Mentega. Ini adalah produk turunan dari susu sapi murni yang dipadatkan dengan cara memisahkan air susu dengan fat yang ada pada susu. Pada dasarnya, ketika dalam bentuk susu segar, unsur lemak jenuhnya tidak terlalu berbahaya. Tetapi produk susu dijadikan menjadi mentega, konsentratnya akhirnya didominasi oleh lemak jenuh. Sedangkan untuk mengawetkan produk turunan dari susu ini, dibubuhilah sodium dengan kadar yang relatif sangat tinggi, sehingga produk ini menjadi berbahaya bagi kesehatan karena kadar lemak jenuh dan sodium yang tinggi. 2. Keju. Proses pembuatan keju dan mentega hampir mirip, yang juga berasal dari produk susu. Dalam proses pemisahan cairan dan dadih susu menggunakan bakteri. Untuk membunuh bakteri berbahaya, susu dipanaskan agar aman dari bakteri. Namun produk ini tidak aman sesungguhnya untuk kesehatan tubuh, mengingat unsur-unsur nutrisi alami pada susu sudah hilang karena proses fermentasi dan pasteurisasi
yang dilakukan untuk membuat susu jadi keju. 3. Makanan digoreng. Minyak goreng jika dipanaskan sampai mendidih, maka makanan yang digoreng tersebut akan menjadi makanan yang mengandung tinggi kadar lemak jenuh. Keburukan lain dari minyak goreng yang dipanaskan sampai mendidih adalah adanya karsinogen yang dapat memicu munculnya sel kanker dalam tubuh seseorang yang rutin mengkonsumsi makanan yang digoreng tersebut. Jika ingin menikmati makanan cita rasa goreng, oleskan minyak goreng seperlunya pada wajan anti lengket yang bebas dari PFOA dan teflon. 4. Minyak kelapa. Inilah satu-satunya makanan yang berasal dari tumbuhan dengan tingkat kadar lemak jenuh tertinggi. Menggunakan minyak ini dalam mengolah makanan dengan cara digoreng sangatlah berbahaya karena lemak jenuh yang dikandungnya. Makanan yang diproses dengan cara menggoreng mendatangkan cita rasa yang enak di mulut, tetapi sesungguhnya tidak demikian ketika makanan tersebut diolah dalam usus. Hal yang merugikan dengan mengkonsumsi makanan goreng adalah sangat rentan menyebabkan inflamasi dalam tubuh. Apalagi minyak goreng tersebut digunakan beberapa kali dalam menggoreng alias daur ulang. 5. Daging olahan. Secara umum daging binatang termasuk daging ayam mengandung kadar lemak jenuh yang tinggi. Nah, jika daging ini diproses jadi makanan kaleng atau bentuk lainnya, maka tingkat kadar lemak jenuhnya semakin tinggi yang berasal dari bahan-bahan tambahan dalam pengolahan tersebut. Misalnya ketika digoreng dengan minyak, sudah pasti kadar lemak jenuhnya meningkat secara signifikan. Dari informasi ini dapat ditarik beberapa pelajaran agar berhati-hati mengkonsumsi daging olahan, mengingat bahwa kenaikan kadar lemak jenuh dalam saluran darah, organ yang paling berdampak langsung adalah jantung. Jika penyumbatan masih stadium awal, maka jantung akan bekerja keras dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. 6. Telur bebek. Tahukah Anda bahwa di antara telur unggas yang paling tinggi kadar kolesterol dan lemak jenuh adalah telur bebek? Dalam satu butir telur ayam mengandung 186 kadar kolesterol dan hanya 20 mg kadar lemak jenuh. Satu butir telur puyuh mengandung 185 kolesterol dan hanya 36 mg kadar lemak jenuh. Sedangkan dalam satu butir telur bebek terdapat kadar kolesterol hingga 618 dan dilaporkan kadar lemak jenuhnya 270 mg. 7. Daging merah. Salah satu unsur yang membuat daging enak dikonsumsi adalah adanya kandungan kolesterol dan lemak jenuh pada daging, yang setelah dimasak kedua unsur tadi menambah rasa gurih pada daging, belum lagi dengan bumbu yang menggoda. Daging merah mencakup daging sapi, babi, kambing, domba hingga daging rusa. Daging merah sering menjadi primadona di berbagai hidangan, dari stik lezat hingga sate yang menggugah selera. Namun, tahukah Anda bahwa di balik kelezatannya, mengkonsumsi daging merah secara berkesinambungan dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan? Penelitian melaporkan
bahwa mengkonsumsi daging merah dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, beberapa jenis kanker, dan diabetes tipe 2. Karena pada awal penciptaan makanan daging merupakan makanan darurat, maka konsumsilah daging sebagai makanan darurat ketika tidak ada pilihan atau alternatif. Selama kita menyikapi dengan bijak dan benar pola makan yang berhubungan dengan daging binatang, itu tidak akan mendatangkan bahaya. Tetapi jika berlangsung menjadi kebiasaan, atau dengan kata lain menjadi menu rutin, maka akan sangat membahayakan kesehatan Anda. Jika viewers tertarik dengan informasi yang disajikan dalam video ini, silakan komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan info-info terbaru dalam bidang nutrisi dan kesehatan selanjutnya. Semoga bermanfaat.